DPR tidak bersedia dan menyatakan tidak cukup waktu, kita siapkan atas nama rakyat Indonesia. Yang kedua, adik-adik dari PMUI lebih makro strategis lagi. Tidak hanya soal migas, tapi soal energi secara keseluruhan. Itu lebih mantap, Pak. Itu juga perlu dilakukan langkah-langkah, bahkan katanya ingin juga mengajak Dewan Energi untuk berapat. Ini langkah-langkah yang harus kita hargai semua. Yang ketiga, aliansi rakyat Kaltim untuk blok Mahakam, saya pikir perlu konsolidasi. Saya tahu dan juga diinformasikan sudah juga tidak utuh. Jangan sampai ada pejabat daerah, gubernur, bupati yang kemudian mengatakan kita belum siap. Logika kita tidak punya modal dan kita tidak siap adalah pikiran yang tidak logis dan adalah mentalitas Inlander tadi itu. Dan inilah yang merusak bangsa dan negara. Mari kita sadarkan mereka. Saudara-saudara, sedikit mohon maaf, sahabat saya Pak Anton cerita. Saya, ya dia pasti menghargai saya karena kawannya. Dua kali ditemui oleh CEO Total. Pertama tahun 2010 di Barcelona, ketika saya menghadiri Annual Conference of Community of Saint Egidio, komunitas orang awam Katolik yang paling berpengaruh di dunia berpusat di Roma, mengadakan konferensi di Barcelona. Panitia meminta saya untuk bersedia menerima CEO Total yang akan tiba 2 jam lagi dari Paris. Saya kira dengan private jet. Bertemu dengan 4 tokoh Islam yang hadir. Ada Pak Anwar Ibrahim dari Malaysia. Begitu bertemu, dia hanya mengatakan, kami tidak ada kaitan dengan agama, kami tidak memberikan dukungan pada Israel. Saya jadi kaget. Jangan-jangan dia. Dan akhirnya tahu dari Indonesia dan akhirnya banyak berbicara tentang Indonesia. Kami the biggest oil company in Indonesia. Begitu sesumbarnya. Sebulan saya tiba di Jakarta, Total Indonesia ingin bertemu. Baru saya beri waktu 4 bulan kemudian. Dan ketika bertemu seorang perempuan dari Prancis, siapa namanya itu? Tanpa Babi Bu, Mr. Din Syamsuddin, kami menawarkan CSR kepada Muhammadiyah untuk membangun sekolah, rumah sakit di Kalimantan Timur sana, di dekat Blok Mahakam. Saya tolak secara mutlak. Saya katakan kepada, ternyata dia bukan CEO Indonesia, karena CEO-nya langsung dirangkap oleh CEO Total Internasional dari Paris. Saya menolak. Yang paling penting, saya sudah tahu ada dokumen pada saya 2017 Anda harus berhenti dan sudah cukup lama menikmati. 2 tahun kemudian 2012 sudah ada putusan MK. Saya menghadiri acara serupa di Sarajevo, Bosnia oleh komunitas Katolik sedunia ini. Ternyata CEO Total dari Paris sudah menunggu saya. Karena saya terlambat sehari, dia juga kemudian menunggu dan ada waktu hanya 15 menit di lobi hotel di Bosnia sana. Dia mengatakan orangnya agak arogan. Wah, kalau kita susah investasi di Indonesia, kami hengkang ke negara lain. Bagus. Jawaban saya, that's good for us. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Waktu 13 mantan anggota DPR melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Migas tahun 2003. Semua perusahaan minyak asing berkonferensi pers di Bina Senat. Dan saya mendapat informasi Presiden SBY waktu itu Menko Polkam datang ke forum itu dan dengan gembira mengatakan saya seperti kembali ke kampus sendiri. Mungkin karena mantan-mantan tadi itu. Apa hasil dari konferensi pers perusahaan-perusahaan minyak asing? Kalau sampai undang-undang migas dibubarkan, kami akan menuntut pemerintah Indonesia
bisa ke mahkamah internasional. Luar biasa. Sudah menikmati kekayaan alam kita, kemudian berani seperti itu mengancam. Waktu kita menggugat undang-undang migas, saya pantau. Bahkan saya preemptif menelpon dubes-dubes yang ada perusahaan migasnya itu, mendeteksi apa reaksi mereka. Alhamdulillah tidak ada. Kecuali akhirnya Dubes Scott Marcel, Dubes Amerika Serikat yang sudah pulang, ingin datang menemui saya. Dan saya bilang saya akan datang ke residen Anda minum teh. Dan saya tahu pasti ngomong soal migas. Tentu saya bilang, saya punya waktu hanya 1 jam, Your Excellency, saya harus ke Bandung. Pertanyaan pertamanya soal Islamic radicalism. Nah, ini hanya cara para diplomat saja. Dan saya tidak kalah pintar. Saya jelaskan soal Islamic radicalism sampai 45 menit. Dan kelihatannya dia tidak perhatian dan gusar. Akhirnya, how about migas? Tuh, memang ada apa? Ini perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat. Pokoknya gusar. Ya, dan lain sebagainya ada. Pura-pura nggak tahu. Ini soal korupsi, Your Excellency. Seharusnya Amerika harus mendukung pemberantasan korupsi. Saya tidak. Dan dia menjanjikan, kalau gitu tolong terima perusahaan-perusahaan minyak Amerika. Sampai sekarang belum, rencana kita mau terima rame-rame. Luar biasa. Ini tidak hanya masalah domestik, baik luar negeri dan terutama komprador-kompradornya di dalam negeri. Coba lihat waktu kita membuat undang-undang migas, betapa iklan-iklan di media massa setengah halaman itu. Kemarin sore saya ada acara di sebuah hotel berpapasan dengan duta besar Singapura. Saya sudah kenal baik. Bahasa basi. Akhirnya tahu keluar dari how migas. Saya kaget. Pertemuan tidak resmi secara kebetulan di jalan berpapasan semacam itu, kok tiba-tiba dia bertanya migas. Saya tidak mau menjadi orang yang bodoh depan dia. Kan it's Singaporean company. Saya balik menanya dia. Gua kata, no, not Singapore, only based in Singapore. Perusahaan ini ada Paris gitu. Tapi dia kemudian menawarkan diri. Kalau pemerintah Indonesia meminta bantuan kami akan bantu. Saya tidak kalah bodoh lagi kan, tidak kalah pintar maksud saya. Maksudnya Indonesian government untuk to abolish petrol in Singapore. Anda harus bantu pemerintah Indonesia untuk membubarkan petrol. Diam saja dan dia pergi. Poin saya adalah ini tantangan, maka harus kerja cerdas. Harus kerjasama secara cerdas. Jangan mau dibeli. Dan kalau ada gelagat di antara kita, saya paling sensitif. Kalau ada gelagat di antara kita yang tidak benar pikiran dan ajakannya, itu patut dicurigai. Itu tidak boleh. Saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Tolong siapa, saya sendiri juga bisa, Pak Hatta. Semua bisa. Minta waktu ke Kementerian SDM bahwa atas nama rakyat Indonesia, yaitu Koalisi Akbar, inilah koalisi sejati, bukan koalisi basa-basi. Inilah koalisi kita, koalisi sejati, koalisi kebenaran, bukan koalisi kesesatan. Besok jam 1 kita datang ke Kementerian SDM. Saya ingin kongres, siapa yang minta waktu? Pak Marwan. Semua kumpul? Siap. Tidak usah, langsung aja ke sana. Ya, langsung aja ke sana. Ya. Kalau mau jam 12 di Muhammadiyah 2 boleh, mungkin kumpul di mana? Ya. Tapi tolong sudah ada petisi dibuat dalam draftnya, mungkin gak usah lah kita percaya kalah tim. Nanti semua kita tanda tangani. Yang tidak setuju ya gak apa-apa gitu. Kita sampaikan dan mudah-mudahan menterinya ada di tempat. Ditunggu.
dipanggil KPK. Oke. Yang kedua, saya akan minta waktu ke DPR pada waktu yang tersedia. Saya tidak tahu waktu reses. Atas nama kita semua lagi, kita datang untuk membawa petisi serupa apa petisi baru, sambil kerja-kerja sistematis lainnya tetap dilanjutkan. Dan Pak Tri Sutrisno yang kita hormati, kami hormati, mungkin tokoh-tokoh lain, saya mendorong Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam mengadakan acara besar-besaran di sana. Mulai kapan di Samarinda, kita semua datang dari Jakarta. Ini bagian dari langkah-langkah konkret. Panton, saya tipe orang yang harus konkret gitu. Ya, oleh karena itu, ya silakan saya cukup Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.